warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, kelas 11. Tercinta saya banggakan. Baik, hari ini kita lanjutkan studi kita SKI. Kemarin kita telah melampaui 5 periode masa Ketabasian, yaitu berorientasi pada masalah pengetahuan. Sekarang kita akan mempelajari beberapa tokoh yang pernah muncul di abad itu atau di periode itu. Pertama di periode pertama, yaitu periode kejayaan pada periode keemasan di zaman Al-Ma'mun atau di zaman Harun ar-Rasyid. Di situ banyak bermunculan beberapa ahli ilmuwan, termasuk yang kita bicara adalah Al-Kindi. Al-Kindi dalam buku sejarah Islam dicatat sebagai seorang filosof Muslim pertama kali. Beliau adalah kelahiran Kufah, orang Kufah, dari suku Al-Kindi, Al-Kindah sebutan. Kemudian dia lahir sekitar tahun 81 Masehi pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Jadi pas dia itu lahir pas pada periode kejayaan keilmuan. Dan dia ada semacam wawasan yang luas, peluang yang besar untuk mengembangkan intelijen atau tingkat keilmuan dia. Kemudian tercatat di sini bahwa setelah dia lama mempelajari beberapa ilmu, dia sempat dipanggil para gubernur atau para khalifah, termasuk Al-Mahdi dan Al-Rasyid. Dia dipercaya sebagai seorang gubernur. Jadi dia punya 2 karir di zaman itu. Gubernur Kufah yang pertama di masa Al-Rasyid dan Al-Mahdi. Kemudian dia dicatat sebagai seorang guru dan tabib kerajaan di masa Al-Amin Al-Ma'mun, Al-Mutasim, Al-Masik dan Al-Mutawakkil. Jadi dia seorang filosof, seorang gubernur, seorang tabib atau guru kerajaan. Ini 3 yang dijabat atau karir Al-Kindi sebagai filosof, sebagai ilmuwan. Kemudian dia mempunyai pendapat atau dia dikatakan sebagai filosof pertama Muslim karena sebelum abad ke-7 itu belum pernah ada, dan bahkan filsafat masih dikuasai orang-orang Kristen Suriah. Kemudian setelah abad ke-7 baru muncul seorang filosof Muslim yang menerjemahkan, menganalisa berbagai buku-buku filsafat orang-orang Kristen. Maka dialah orang yang menjabat sebagai seorang filosof Muslim pertama kali pada abad 7 Masehi. Kemudian dia juga mempunyai pendapat tentang masalah filsafat, bahwa filsafat digambarkan sebagai ilmu dari segala ilmu dan kearifan dari segala kearifan. Jadi dia berpendapat bahwa analisa tentang hakikat manusia itu adalah pusat dari berbagai pusat pemikiran. Bagaimana seseorang bisa sadar bahwa manusia adalah sebagai manusia yang berguna, bermanfaat, bisa meneliti bagaimana dia jadi orang yang baik. Itu dia berpendapat, dengan dia meraih filsafat, maka nanti akan tahu apa hakikatnya manusia hidup di dunia itu. Ya. Dia berpikir seperti itu. Kemudian dia juga mengatakan bahwa filsafat mempunyai tujuan untuk mempertebal keimanan dalam beragama dan merupakan salah satu dari budaya Islam. Dengan mempelajari filsafat, maka orang akan sadar semakin bisa mempertebal keimanan dan keislamannya. Bagaimana tidak? Apa tujuan manusia hidup? Misalnya, wa ma khalaqtul insana illa liya'budun. Orang kan berpikir, apa saya hidup di dunia, tujuan saya? Dan apa dihidupkan oleh Allah? Maksudnya itu apa? Untuk beribadah. Bagaimana dia beribadah caranya? Apakah cuma sholat, cuma
zakat dan sebagainya. Tidak, tapi dia juga lebih dari itu. Bagaimana menggunakan pola pikir dia agar nanti bermanfaat bagi orang lain. Di samping dia ibadah, baca Quran, tapi bagaimana pemikiran dia itu agar dia itu juga di samping berguna atau mengabdi, tapi juga berguna bagi orang lain. Maka ini dianalisa oleh Al-Kindi, bagaimana supaya nanti generasi berikutnya mempunyai budaya, daya cipta, pikiran, kemudian karya, dan hasil dari sebuah karya yang bisa tertulis dan tertulis di sebuah buku. Kemudian juga dia berpendapat, salah satu pokok pembahasan filsafat Al-Kindi adalah tentang jiwa dan roh. Dia berpendapat bahwa jiwa dan roh ada 3 kekuatan. Satu, kekuatan bernafsu, pemarah, dan kekuatan berpikir. Ya, berpikir ini yang merupakan pokok terpenting bagi Al-Kindi untuk dikaji. Bagaimana manusia agar nanti mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jadi Al-Kindi berpikir, kalau manusia cuma mengikuti nafsunya, misalnya mengikuti pemarahnya, akan kemana larinya manusia itu? Maka dia memposisikan kekuatan berpikir didominasikan dalam pola penelitian dia. Apakah perlu manusia itu berpikir? Apakah perlu manusia itu mencurahkan pemikirannya agar dia itu mempunyai posisi yang lebih daripada makhluk yang lain? Kalau ya kan misalnya sapi, misalnya unta, misalnya itu, dia gambarkan, tidak mungkin dia punya berpikiran, tidak mungkin dia itu akan berpikir bagaimana dia akan menempatkan dirinya sebagai seorang makhluk yang berpikir. Tidak punya. Tetapi manusia punya kelebihan, namanya berpikir. Bagaimana nanti menggunakan berpikir, menggunakan pikirannya agar dia menjadi makhluk sebagai pemimpin khalifah di muka bumi, dan dia sebagai orang yang mempunyai posisi tertinggi di hadapan makhluk yang lain. Mungkin di hadapan malaikat, bermalaikat itu makhluk yang suci tinggi, tapi manusia juga mempunyai kelebihan yang lain. Kemudian setelah itu Al-Kindi juga mempunyai beberapa karya buku yang berjumlah 272 dari berbagai pemikiran, misalnya filsafat, logika, misalnya ilmu hitung, misalnya musik, astronomi, dan ilmu politik, mitologi. Itu dia ciptakan, dia buat semacam buku yang ada jumlahnya 272 yang dalam laporan di sini. Biarpun dalam masalah pendek atau banyak sudah hilang, tapi Al-Kindi masih tetap bertahan sebagai seorang filosof, membuat karya-karya yang nantinya akan dipelajari pada generasi berikutnya. Termasuk karyanya adalah satu, yang mempunyai sebuah karya diantara adalah 3. Satu, Kimiatul Itri, atau istilahnya chemical aromatic. Satu, dia juga punya karya risalah selain risalah fi faslain, pengetahuan 2 musim. Yang ketiga, dia mempunyai karya risalah Widilat An-Nafs Adam, tentang bentuk darah dari pernafasan dan lain-lain. Ini Al-Kindi. Jadi di awal ini nanti kita akan juga mempelajari, karena waktunya masih ada, nanti ada beberapa filosof, Al-Farabi, Ar-Razi, dan sebagainya. Tetapi awal pertama yang merilis tentang bagaimana hakikat manusia adalah Al-Kindi. Dia mempelajari, dia meneliti, menganalisa, mengangan-angan bahkan. Jadi filsafat itu bisa dikatakan mengangan-angan, memikir-mikir tentang hakikat manusia, sampai dia mencerna bahwa roh dan jiwa manusia itu sampai dibagi seperti itu, agar bisa memilah-milah. Adakah manusia cuma hanya dominasi bernafsu? Ada juga. Apakah cuma orang itu pemarah? Ada juga. Ya. Adakah manusia yang berpikir terus? Ada juga. Tetapi bagaimana mengendalikan posisi tersebut? Bernafsu juga punya, pemarah juga punya,
berpikir juga boleh, tapi dominasinya yang paling utama adalah berpikir agar terkendali secara logis. Bolehlah seseorang marah, boleh, asal ada posisinya. Bolehlah manusia itu untuk bernafsu, boleh, tetapi ada posisinya dan porsinya. Tidak harus bernafsu terus, marah terus, tetapi berpikir merupakan sesuatu yang harus didominasikan dalam kegiatan mereka. Agar apa? Posisi mereka sebagai makhluk itu bisa dikatakan atau sesuai dengan kaidah agama itu khalifah di muka bumi. Dia sebagai wakil yang ditunjuk oleh Allah untuk bagaimana mengatur bumi dan seisinya. Tanpa ada pemikiran manusia, bumi seisinya tidak akan berguna. Maka Al-Kindi berpikir bagaimana nanti saya dan generasi berikutnya, walaupun Al-Kindi telah meninggal di tahun 89, tapi pola berpikir Al-Kindi tetap masih abadi sampai sekarang. Karena apa? Untuk menuturi, untuk memberikan bagaimana supaya generasi para filosof berikutnya akan tetap berpikir, walaupun dia tidak sempat berpikir secara totalitas karena waktunya terbatas waktu itu, bahkan umurnya juga terbatas. Mungkin ada perkembangan berpikir tentang teknologi, tentang bagaimana orang menciptakan penerbangan perkara belum ada, tetapi dia menganjurkan bahwa orang harus berpikir bagaimana untuk mengotak-atik bahwa bumi seisinya adalah untuk kalian, tetapi bagaimana bumi seisinya bisa berguna. Ini adalah berpikir harus dimutlakan. Maka rekan sekalian, karena waktunya sudah cukup habis, kalian masuk ke belajar materinya sampai halaman 4 akhir materi ya. Karena PAS nanti targetnya adalah 100% dari materi 1 semester ya. Walaupun ini nanti masih ada beberapa bahasan, maka nanti kalian gunakan waktu di rumah untuk belajar baik itu materi maupun latihan soal ya. Ini nanti suatu saat nanti akan saya tanya atau saya mengumpulkan tugas harian, kalian sudah siap ya. Nah, saya akhiri di sini dulu. Nanti untuk melanjutkan materi berikutnya, kalau nanti masih ada waktu, kalau tidak ada nanti kalian tetap belajar di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.